ada bagian tubuh manusia yang ditemukan di dalam karung yang ada di sebuah tanah kosong. Setelah berhasil teridentifikasi, korban ternyata seorang laki-laki yang sempat dilaporkan hilang oleh istrinya 2 minggu yang lalu. Dan pelakunya teman-teman adalah sesama laki-laki. Mereka berdua ketemu di aplikasi kencan sesama jenis. Pelakunya ketika diinterogasi, dia ngaku dia sakit hati sama korban karena korban itu memperlakukannya secara sangat gak pantas. Nah, tapi nih hasil penyelidikan justru mengungkap masa lalu pelaku dan kejadian sebenarnya yang bikin semua orang gak habis pikir. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Jadi awal kejadiannya itu ada seorang warga. Dia ngelihat ada sebuah karung yang diletakkan di sebuah tanah kosong yang ada di daerah Depok, Jawa Barat. Warga tuh nggak tahu siapa yang bawa karung itu ke situ dan tinggalkan begitu aja. Tapi yang jelas banyak yang protes. Kan daerah itu bisa dibilang kayak semacam fasilitas umum. Suka dipakai main sama orang-orang di situ, kadang-kadang dipakai olahraga, dan nggak pantas banget ya tiba-tiba aja masa ada orang datang buang sampah sembarangan di situ. Sampai ini suatu saat ada satu orang warga, dia foto itu karung, kemudian dia post di grup warga sekitar. Dia bilang, ini siapa sih? Kok ada yang buang karung isinya sampah di fasilitas umum, di tanah kosong biasa dipakai orang buat olahraga, buat main, buat jalan-jalan. Ini kan gak pantas banget. Tapi nggak ada yang ngaku. Nah, puncaknya nih ketika 2 minggu berlalu nggak ada satupun yang ngaku, apalagi berinisiatif buat ngambil itu karung. Nah, makin lama nih dari karung itu tercium nih bau busuk yang makin nyengat. Warga nggak tahan, akhirnya ada satu orang yang kemudian berinisiatif seperti ini. Ya udah deh, daripada warga ribut, mendingan kita bakar aja. Isinya tuh mungkin sampah, dan kenapa nggak dibuka? Karena mereka jijik. Siapa tahu kalau nanti dibuka isinya kotoran yang bikin mual. Warga berinisiatif, diambil itu karung, mereka bakar, dan tiba-tiba aja teman-teman ketika karungnya itu mulai meleleh, kok isinya kayak ada yang ganjil ya? Karungnya kan meleleh, isinya kelihatan, isinya tuh kayak tubuh manusia, ada kepala, ada tangan, dan bener aja itu tubuh manusia dari pinggang ke atas. Warga heboh, mereka ketakutan bukan main. Mereka langsung hubungi pihak yang berwenang. Api dimatikan dan kemudian jasad itu pun dievakuasi oleh pihak yang berwenang. Nah, ketika pihak yang berwenang meriksa, itu mereka nggak menemukan bagian bawah tubuhnya korban. Jadi itu ya potongan dari pinggang ke atas. Tangan korban terikat dan kelihatan ada luka terbuka akibat sajam di bagian lehernya korban. Nah, waktu diperiksa lebih lanjut, pihak yang berwenang menyimpulkan kalau lapangan tempat karung tadi dibuang itu adalah TKP sekunder. Jadi lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana, tapi tindak pidana utamanya itu enggak terjadi di sana. Jadi si pelaku membuang barang bukti berupa jasad korban di tanah kosong itu. Sementara yang namanya penghilangan nyawa, bagian tubuh udah pasti terjadi di tempat lain, bukan di lahan kosong tadi. Karena gini teman-teman, jejak cairan tubuh korban ditemukan di TKP itu sangat-sangat minimal. Padahal tadi yang namanya potongan itu benar-benar bersih. Bagian kakinya tuh nggak ada sama sekali. Kok terjadi situ udah pas cairan tubuhnya akan melebar kemana-mana. Nah, selain itu nih dari keterangan warga, nggak ada satu orang pun yang beri petunjuk keberadaan pelaku. Nggak ada yang tahu tuh karung gimana caranya kok bisa ada di TKP, di tanah kosong yang biasa orang pakai buat beraktivitas. Nah, jasadnya korban kemudian langsung dibawa ke bagian forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Ditemukan ya teman-teman, ada sejumlah luka akibat sajam di tubuhnya korban. Nggak cuma di bagian yang vital, tapi memang beberapa di antaranya itu fatal, bisa menghilangkan nyawanya korban. Nah, tindakan pemisahan jaringan tubuh yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk memudahkan pelaku membuang barang bukti berupa jasadnya si korban tadi. Identitas korban kemudian dicocokkan dengan laporan orang hilang dari seorang perempuan yang melaporkan suaminya hilang di akhir Juli 2026, sekitar 2 minggu sebelum karung itu dibakar dan kelihatan ada jasadnya. Dan benar aja ketika ada cocokan, emang benar kok potongan itu adalah milik seorang laki-laki. Kita sebut saja
saja namanya Kuna. Kuna umurnya 50-an tahun dilaporkan hilang oleh istrinya setelah Kuna ini pergi dan gak pulang-pulang. Untungnya melalui penyidikan yang lumayan sigap, akhirnya pihak yang berwenang tahu kok terakhir kali Kuna ini ketemuan dengan seorang laki-laki, kita sebut saja namanya Epul. Kuna sama Epul ini bertemu dari media sosial, tapi bukan sembarang media sosial. Media sosial yang dimaksud itu adalah aplikasi kencan untuk sesama jenis. Beruntungnya saat itu Epul berhasil diburu dan ditemukan ketika Epul mencoba kabur ke kota lain. Ketika ditangkap, Epul mengaku dia memang mudah menghilangkan nyawanya Kuna. Dia pisahkan jasadnya, pinggang ke bawah dia masukkan ke dalam karung, dia buang ke tanah itu, sementara pinggang ke bawah kakinya dia buang ke sungai. Dan kenapa ya kira-kira kok Epul sampai tega melakukan hal yang begitu kejinya? Dan teman-teman tahu nggak, waktu Epul ditanya, kamu kenapa kok bisa melakukan hal sekeji ini? Epul bilang, iya karena Kuna duluan yang mudah memperlakukan saya secara nggak pantas. Kuna sudah menyentuh saya secara sangat nggak senonoh. Jadi Epul kemudian cerita ke pihak yang berwenang, awalnya dia sama Kuna itu memang ketemuan via media sosial alias aplikasi kencan sesama jenis tadi. Epul tuh mengundang Kuna nggak ada maksud apa-apa, katanya sih gitu. Dia mengundang Kuna kontrakannya untuk sekedar ngobrol. Epul bilang gini, saya tuh undang dia karena itu saya perlu teman ngobrol pak. Teman satu kontrakan saya itu udah pindah, saya ngerasa kesepian, cuman mau ngobrol nggak lebih. Singkat cerita, Kuna datang ke kontrakannya Epul. Nah tiba-tiba aja katanya Epul, Kuna memegang badannya si Epul secara sangat nggak pantas. Dia megang-megang badan saya berontak, tapi Kuna malah wajah saya. Dan sampai nih katanya Kuna itu mendorong Epul dan jatuh dari lantai 2, dari tangganya itu jatuh ke lantai 1. Epul marah, sempat terjadilah adu mulut. Mereka berkelahi dengan sengit, kemudian Epul lari ke dapur. Dia ambil sebilah sajam, dia ke tubuhnya Kuna sambil melampiaskan semua marah, sakit hati dan malunya dia gara-gara tadi Kuna dan nyentuh tubuhnya secara nggak pantas. Katanya Epul, saya tuh tajam tadi ke samping tubuhnya Kuna. Dia juga bagian akhirnya Kuna sampai Kuna pun kehilangan nyawa. Dan setelah Kuna kehilangan nyawa, Epul panik. Dia bingung gimana caranya nih menghilangkan barang bukti. Epul takut ditangkap oleh pihak yang berwenang. Akhirnya Epul iris jasadnya Kuna, dia pisahkan supaya lebih mudah dibuang. Bagian kakinya Kuna dia buang ke sungai, sementara tubuh bagian atasnya dia masukkan ke dalam karung dan dia buang ke tanah kosong tadi. Kuna datang kontrakan Epul kan pakai sepeda motor, dibawa pergilah sama Epul. Epul mencoba melarikan diri ke kota lain. Nah dari pengakuannya Epul dan menghilangkan nyawa Kuna karena dia itu membela diri teman-teman karena sudah disentuh secara nggak pantas. Dia panik, dia enggak bisa berpikir jernih. Dan teman-teman tahu Epul itu memang punya pengalaman. Dia pernah kerja sebagai tukang daging di sebuah pasar. Jadi saat itu dia bisa tahu nih bagaimana caranya memisah-misahkan jasadnya Kuna secara lebih efektif. Ngeri banget ya. Nah katanya nih sebelum dia pisah-pisahkan tuh jasadnya Kuna, Epul tuh menunggu dengan sabar sampai semua cairan tubuhnya Kuna itu selesai mengalir keluar supaya lebih gampang dipisah-pisahkan. Barulah kemudian dia buang jasadnya Kuna sambil berharap nggak ketahuan. Nah sepeda motornya dia jual ke kota lain. Epul kemudian siap-siap buat kabur dengan uang yang didapat dari penjualan sepeda motornya Kuna tadi. Intinya Epul bela diri. Dia bilang tuh dia nggak bisa pikir jernih gara-gara dia panik setelah tubuhnya dipegang secara nggak pantas dan kemudian dihantam juga kan tadi sama Kuna gara-gara menolak diperlakukan secara nggak senonoh. Nah tapi teman-teman ketika pihak yang berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata cerita Epul itu banyak banget kejanggalannya dan fakta sebenarnya benar-benar nggak habis pikir deh. Yang pertama nih, pihak yang berwenang tuh menelusuri jejak digitalnya Epul. Dari situlah ketahuan kalau Epul itu beberapa kali bergabung di sebuah grup yang berkaitan dengan komunitas pecinta sesama jenis. Epul tuh pernah bergabung di salah satu grup namanya Bapak-Bapak Ganteng. Dia nulis seperti ini, saya sedang mencari bapak angkat dengan nada bercanda. Maksudnya nih, Epul mencari pasangan yang berusia lebih tua. Nah selain itu,
dia juga pernah bergabung di grup yang namanya pecinta sesama jenis dan terang-terangan posting seperti ini. Sekarang saya sedang mencari kekasih sama jenis yang mau tinggal bersama saya. Dari hasil penyidikan, Apple diketahui masih punya pacar sesama jenis ketika dia ketemu dengan si Kuna tadi. Pacarnya tuh tahu tapi nggak terlibat langsung dalam kasus ini. Dan Apple, teman-teman tahu, juga pernah jadi peserta acara pencarian bakat di salah satu stasiun televisi. Tapi sehari-hari Apple berjualan makanan ringan dan kondisi ekonominya saat itu memang agak terdesak. Nah, tapi di plot twist terbesar adalah ketika ada temannya Apple diminta keterangan oleh pihak yang berwenang. Ternyata sehari sebelum kejadian, Apple ngobrol dengan temannya dan bilang, saya tuh pengen lo punya sepeda motor. Temannya Apple yang tahu kondisi perekonomiannya sempat nanya seperti ini, ya saya tahu kamu tuh pengen motor, tapi gimana caranya? Kan keuangan kamu sedang sulit. Dan Apple dengan santainya bilang seperti ini, ya nggak tahu, mungkin dengan menghilangkan nyawa orang untuk saya ambil motornya. Nah, ketika diinterogasi berlanjut, teman-teman Apple kemudian mengaku ke pihak yang berwenang kalau alasan ditarik sama Kuna itu bukan gara-gara Kuna fisiknya bagus, bukan gara-gara Kuna itu ramah, gampang merayu. Ketika dia melihat fotonya Kuna, dia langsung tertarik. Jadi memang Kuna sama Apple sama-sama tergabung di komunitas dan juga sosial media para pecinta sesama jenis. Dan Apple tertarik sama Kuna bukan gara-gara wajahnya, tapi gara-gara di salah satu foto kelihatan Kuna sedang menggunakan sepeda motor. Dan kelihatan di situ Apple langsung tarik sama sepeda motornya bukan gara-gara wajahnya Kuna. Timbullah niatnya Apple nyawanya korban, kemudian menguasai harta bendanya. Awalnya Apple deketin, dia rayu, diajak ngobrol segala macam, sampai akhirnya Kuna terjebak dan Kuna pun datang ke kontrakannya Apple. Nah, kemudian disitulah Apple sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Alasan dia menghabisi nyawanya si Kuna untuk menguasai sepeda motornya gara-gara faktor ekonomi, bukan gara-gara Kuna menyentuh badannya secara nggak pantas. Jadi bisa dibilang Apple sudah melakukan tindak penghilangan nyawa secara berencana. Dan belakangan emang diketahui Apple tuh pura-pura mau kencan sama Kuna. Jadi ketika Kuna datang nih kontrakannya Apple, mereka berbicara ketika Kuna lengah langsung nyawanya oleh Apple, teman-teman. Seberbahaya itu sosok Apple yang mengumbar rayuan di media sosial. Dan sampai saat ini teman-teman kasusnya masih terus berlangsung. Dan pihak yang berwenang masih mencari di mana bagian kakinya Kuna yang dibuang sama Apple ke sungai tadi. Dan diketahui belakangan teman-teman, malahan si Apple ini ketahuan kalau dia itu mengidap HIV positif dan rutin berobat. Ya, saya harap teman-teman kasus ini segera mendapat titik terang, korban bisa mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlangsung. Dan semoga aja nanti bagian tubuh korban segera ketemu dan bisa dikuburkan secara sempurna. Teman-teman, dari kasus tadi kita bisa ngelihat ya, gimana pun yang namanya marah dan emosi, apalagi nafsu untuk menguasai harta benda, kalau gak terkendali udah pasti akan membawa kehancuran. Dalam hitungan detik, rasa panik, rasa marah, rasa nafsu atau hasrat itu bisa loh mengubah seseorang jadi pelaku tindak pidana sadis yang merenggut nyawa orang lain. Dan lagi-lagi nggak pernah ada kejahatan yang sempurna. Sehebat apapun pelaku mencoba melarikan diri, menutup-tutupi semua tindak pidananya, kalau misalkan udah saatnya terungkap, pasti akan terungkap dengan ilmu pengetahuan.